Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, para pendengar radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang saat ini memasuki silsilah nomor 47. Masih tentang keistimewaan kalimat tahmid, yaitu kalimat alhamdulillah bagian yang kedua. Setelah pada pembahasan tentang kalimat tahmid bagian pertama, kita menjelaskan tentang beberapa keistimewaan kalimat tahmid yang tersebut di dalam Al-Quran atau yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa keistimewaan kalimat mulia ini yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya nanti akan banyak keistimewaan yang akan kita bahas karena memang kalimat ini istimewa, makanya keistimewaannya banyak. Disebutkan dalam beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan mencoba mengkaji keistimewaan-keistimewaan tersebut satu persatu. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas keistimewaan yang pertama dan yang kedua. Di antara keistimewaan kalimat tahmid yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bahwa dengan kalimat tahmid ini kita akan dekat dengan siapa, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Pada hari kiamat. Tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi seorang insan manakala dia itu dekat dengan orang-orang yang mulia. Sekarang saja, ibu-ibu kalau misalnya duduk di samping orang yang mulia, pasti ibu akan senang. Ibu milih mana? Duduk di sampingnya wanita yang solehah atau duduk di samping maaf WTS? Milih mana, Bu? Yang solehah. Ya. Lebih milih mana? Duduk di samping wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan duduk di samping wanita yang tidak pernah sholat. Milih mana, Bu? Yang taat sama Allah. Milih mana? Bertetangga dengan tetangga yang baik hati, sering memberi bantuan kepada kita. Kalau masak tidak pernah lupa untuk mengirimkan sebagian dari masakannya kepada kita, dibandingkan bertetangga dengan wanita yang boro-boro ngirim masakan setiap hari, isinya hanya mengganggu kita. Milih mana, Bu? Milih tetangga yang baik. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti kalau misalnya di hari kiamat?
Pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan akan dekat tempat tinggalnya dan posisinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sembarang orang bisa mendapatkan posisi tersebut. Karena posisi itu adalah merupakan posisi yang istimewa. Seandainya itu dibiarkan, posisi itu dibiarkan untuk sembarang orang, nanti tidak ada keistimewaannya duduk di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin nanti pada hari kiamat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat tahmid, alias sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah pemimpin anak keturunannya Adam pada hari kiamat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sayyiduna. Sayyid itu artinya pemimpin, penghulu, ya, pemuka. Jadi Nabi SAW adalah sayyiduna. Maka tidak apa-apa kita mengatakan sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak masalah. Kalau bukan di dalam sholat. Ya. Kalau dalam sholat ketika tahiyat mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ditambahi sayyidina itu kurang pas. Itu kurang pas kalau di dalam sholat. Ya. Jadi kalau dalam sholat itu pakem aturannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika kita sholat di dalam tahiyat kita saat membaca sholawat, Rasul SAW mencontohkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang diajarkan sama Rasul SAW. Jadi ketika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad, nggak pakai sayyidina, itu bukan berarti kita itu tidak mengakui bahwa Rasul SAW adalah sayyidina atau sayyiduna, bukan. Tapi semata-mata karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar sholat bagaimana Ustadz? Misalnya seorang ingin ketika khutbah mengawali dengan sholawat dan dia mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh enggak? Boleh. Karena itu bebas, fleksibel, tidak diharuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai kata atau tidak memakai kata sayyiduna. Karena memang Nabi SAW adalah sayyid atau pemimpin kita. Makanya dalam hadis ini ditegaskan oleh Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku, kata Nabi SAW, adalah pemimpin anak keturunan Adam semuanya pada hari kiamat. Pemimpinnya siapa? Rasulullah SAW. Wala fakhra. Kata beliau, aku menyampaikan ini bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan aku ini pemimpin kalian, itu bukan karena Nabi ingin sombong, enggak, karena Nabi kita adalah bukan manusia yang sombong. Terus kenapa Nabi SAW menyampaikan itu, Ustadz? Nabi SAW menyampaikan itu adalah untuk memberikan kabar kepada kita, menunjukkan keistimewaan kedudukan beliau di dunia ini dan nanti pada hari akhirat. Jadi tergantung tujuannya apa. Seperti ibu, ya, seperti ibu mengatakan kepada anaknya, "Le, aku kue ibumu." Apakah itu maksudnya panjenengan ingin sombong? Ya enggak, ingin memberitahukan mengingatkan kepada anak kita bahwa saya ini nak ibumu. Makanya saya ini perlu kamu bakteni. Ini yang diperintahkan dalam agama kita.
Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan aku adalah pemimpin anak keturunan Nabi Adam, itu bukan dalam rangka untuk sombong. Kemudian kata Nabi SAW, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Kata Nabi SAW, di tanganku ada bendera pujian. Bendera apa bu? Pujian. Karena alhamdu itu adalah segala puji. Jadi Nabi SAW nanti pada hari kiamat akan membawa bendera. Benderanya itu namanya bendera apa bu? Bendera pujian. Wala fakhra, dan aku katakan ini bukan dalam rangka menyombongkan diri. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Kata Nabi SAW, pada hari itu, hari apa bu? Hari kiamat. Pada hari kiamat nanti seluruh nabi termasuk Adam itu berada di bawah benderaku. Jadi semuanya itu nanti di belakangnya siapa? Rasulullah SAW. Semua nabi. Bisa ibu bayangkan, bisa para pendengar, para pemirsa bayangkan bagaimana kehebatan, keistimewaan, keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Di mana beliaulah yang nanti akan memimpin seluruh umat. Para nabi alaihimussalam, kemudian juga para pengikut mereka, semuanya nanti akan berada di bawah benderanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi seperti yang saya sampaikan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan juga sebelumnya oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita nanti pada hari kiamat akan ada bendera. Dan ini bendera beneran. Bendera ini bendera beneran. Cuman kita nggak tahu ya apakah warnanya apa bu? Merah putih, apakah abang kuning hijau, kita nggak tahu. Yang penting di situ disebutkan bendera. Bendera ya seperti yang kita ketahui bendera berkibar-kibar itu ya bendera. Warnanya apa nggak dijelaskan. Cuman dijelaskan namanya saja, yaitu bendera apa bu? Bendera pujian. Nah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita nanti pada hari kiamat akan ada bendera yang bendera itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak sembarang orang bisa bergabung di bawah bendera itu. Tidak setiap manusia berhak bergabung di bawah bendera itu. Dan tidak setiap orang yang berada di bawah bendera itu bisa dekat dengan si pembawa bendera. Siapa pembawa benderanya? Rasulullah SAW. Jadi tidak setiap orang bisa berada di bawah bendera. Dan tidak setiap yang ikut bendera itu bisa dekat dengan Nabi SAW. Bagaimana Ustadz caranya? Supaya kita bisa berada di bawah bendera itu, caranya ketika di dunia perbanyaklah mengucapkan Alhamdulillah. Saya sudah banyak Ustadz mengucapkannya, tapi saya pengen lebih dekat lagi dengan Nabi SAW. Oh, kalau misalnya pengen dekat lagi, maka Anda harus mengucapkan Alhamdulillah lebih banyak lagi. Berapa kali Ustadz sing jenane akeh kowe ora diitung. Diitung yang kok setitik dadine. Ya. Jadi perbanyaklah mengucapkan Alhamdulillah dalam banyak kondisi. Nanti kita akan jelaskan bahwa Alhamdulillah itu bukan hanya ketika senang saja. Termasuk nanti ketika sedih juga dijelaskan di dalam hadis bahwa kita juga tetap diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat betul-betul akan ada bendera. Bendera itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya bendera pujian. Yang berada di bawah bendera itu adalah orang-orang yang banyak memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Terus kenapa Ustadz yang membawa bendera itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Jawabannya karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sering mengucapkan alhamdulillah. Beliau adalah manusia yang paling banyak memuji Allah. Makanya beliaulah yang mendapatkan keistimewaan untuk memegang dan mengibarkan bendera tersebut. Itu rahasianya kenapa kok Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kehormatan untuk membawa bendera pujian pada hari kiamat. Ini keutamaan yang pertama. Jadi keistimewaan dari kalimat tahmid yang pertama bahwa dengan kalimat ini kita akan dekat dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Pengen dekat apa mboten, Bu? Pengen. Makanya banyak-banyak napa? Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan cuma ketika panen napa? Kasil. Panen yang namanya alhamdulillah itu bukan cuma ketika oleh arisan. Ya. Yang namanya alhamdulillah itu bukan hanya ketika mendapatkan gaji 13. Okay? Buat para PNS atau para pensiunan, ya, alhamdulillah itu bukan cuma ketika dapat gaji 13. Dapat gaji 12 juga apa, Bu? Alhamdulillah. Ya. Bukan cuma ketika dapat arisan saja, ketika dikocok-kocok keluar, ternyata yang keluar bukan nama saya. Napa? Alhamdulillah. Jangan sampai, loh kapan ya nyungulih ya? Bola-bali tenteni ora metu-metu. Nah, bukan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nanti insya Allah akan datang saatnya kita membahas kapan saja kita itu mendapatkan motivasi khusus dari Nabi SAW untuk mengucapkan alhamdulillah. Nanti kita akan jelaskan insya Allah pada saatnya kalau memang kita masih dikaruniai umur oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga masih dikaruniai hidayah taufik darinya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama dengan kalimat ini kita akan dekat dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Yang kedua keistimewaan kalimat tahmid yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan kalimat ini kita akan bisa mendapatkan rumah. Di mana, Bu? Di surga. Rumah ini namanya juga sama. Rumah napa, Bu? Rumah pujian. Rumah napa? Rumah pujian. Bahasa Arab niku Baitul Hamdi. Kalau yang tadi di atas bendera pujian itu namanya Liwaul Hamdi. Kalau ini rumah pujian bahasa Arabnya Baitul Hamdi. Ibu-ibu, kalau ditawari dikasih rumah di dunia ini, saya yakin tidak ada di antara ibu-ibu ini yang mau atau yang menolak. Tidak ada yang menolak. Rumah gratis. Jangankan rumah gratis, rumah murah saja saya yakin banyak di antara ibu-ibu yang akan rebutan. Para hadirin sekalian coba, seandainya ada rumah. Nah, rumah tipe berapa misalnya? Saya nggak hafal tipe-tipe rumah 36 apa 46 atau berapa ya. Misalnya ada rumah 46. Siapa yang pengen punya rumah 46 bayar 1 juta rupiah. Kira-kira antri napa mboten, Bu? Wah, nanti entong umay yakin. Ya, yakin wala kokin entong temenan. Itu padahal suruh bayar nggih, Bu. Itu padahal suruh bayar. Apalagi kalau misalnya nopo? Gratis. Barang siapa yang pengen mendapatkan rumah daftar bae, ora usah nopo? Bayar. Atau syaratnya satu, barang siapa yang ingin dapat rumah tipe 36 supaya mengucapkan alhamdulillah ping 3.000. Kira-kira siap napa mboten?
Lah siap, tambahi ora apa-apa. Bukan hanya 3.000, subhanallah. Ya, itu padahal rumah di mana? Di dunia, ya. Rumah di dunia yang pasti akan ada umurnya. Tidak ada rumah di dunia itu yang sampai 1 abad, maaf, atau sampai 10 abad, ya 1000 tahun itu akan tetap berdiri. Semahal-mahalnya rumah itu pasti akan ada umurnya. Akan ada habisnya rumah tersebut. Kemudian rumah di dunia perlu diperbaiki. Ya, catnya yang memudar perlu dicat lagi, gentengnya yang bocor perlu diganti, ya. Kemudian kotor perlu disapu, perlu dipel, perlu dirawat, lampunya mati perlu diganti. Itu pun untuk mendapatkan rumah yang serba ada kekurangannya, kita akan berlomba-lomba. Nah, sekarang ini kita ditawari sama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rumah yang tidak ada kekurangannya. Rumah yang ditawarkan kepada kita ini rumah sing ora tau borot. Rumah yang tidak mungkin akan bocor. Rumah yang ditawarkan kepada kita ini rumah yang catnya itu tidak akan pernah pudar. Rumah yang ditawarkan kepada kita ini adalah rumah yang tidak perlu kita sapu, tidak perlu kita pel. Rumah yang ditawarkan kepada kita ini adalah rumah yang tidak mungkin akan pernah rusak selama-lamanya. Rumah yang ditawarkan kepada kita ini adalah rumah yang sangat indah, melebihi keindahan rumah yang dibikin oleh arsitektur manapun yang paling ahli di muka bumi ini. Rumah itu ada di surga. Namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Waduh Ustaz, saya tertarik Ustaz. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan rumah tersebut? Caranya tidak perlu bayar DP. Cukup mengikuti apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Apa kata Nabi SAW? Idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi. Seandainya anak salah satu dari kita, manusia ini, meninggal dunia, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata kepada para malaikat. Jadi kalau misalnya anak dari kita, anak salah satu dari kita meninggal, itu nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada para malaikat. Apa isi pertanyaannya? Qabattum walada abdi, wahai malaikatku, apakah kalian sudah mencabut anak dari salah satu hambaku? Kata para malaikat, na'am. Na'am niku napa, Bu? Ya, nggih. Ya, iya wahai Rabbi, saya sudah mencabut anak dari salah satu hambamu. Fayaquluna na'am. Fayaqulu qabattum thamarata fuadihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hati dari hambaku? Para malaikat mengatakan, iya wahai Rabbi, kami telah mencabut nyawa buah hati dari salah seorang hambamu. Nah, jadi di sini hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa boleh kita menamakan anak sebagai buah nopo? Buah hati. Jadi tidak terlalu berlebihan. Seandainya kita mengatakan anak kita inilah buah hati kita. Maka setelah menjawab pertanyaan dari malaikat itu, Allah kembali bertanya. Allah ini bertanya, apa Allah itu tidak tahu, Bu? Allah ini bertanya kepada malaikat, Allah ini sebenarnya tahu apa enggak? Tahu. Jadi bukan berarti Allah, ya Allah ini datangkan takon dan bertanya terlebih dahulu, apakah Allah enggak tahu? Allah tahu, ya. Jadi Allah tahu, cuman Allah subhanahu wa ta'ala ingin menggambarkan kepada para manusia bagaimana sayangnya Allah. Maka Allah setelah bertanya, kembali bertanya, madza qala abdi?
apa yang dikatakan oleh hambaku. Jadi ketika nyawa anaknya itu dicabut sama Allah, apa kiranya kalimat yang diucapkan oleh hambaku ini ketika kehilangan buah hatinya. Fayaquluna, para malaikat lapor kepada Allah, hamidaka wastarja'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata para malaikat, wahai Allah, para hambamu itu ketika nyawa buah hatinya dicabut, mereka itu hamidak. Hamidak itu artinya memuji. Subhanallah nggih, ketika dicabut nyawanya napa Bu? Memuji. Kehilangan buah hati, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wastarja'a, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Napa artinya? Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada siapa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kalau orang mendapatkan musibah, selain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, juga disunnahkan atau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi tentunya ada etikanya, ya, ada etikanya. Tidak kok ujuk-ujuk, "Ge, anak sing meninggal ke, siapa? Baik, alhamdulillah." Bukan seperti itu, ya. Jadi kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita memuji Allah, alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi pahala saya, bisa mengurangi dosa-dosa saya. Itu seperti itu. Hamidaka wastarja. Kata malaikat, wahai Rabbi, hambamu itu ketika dia nyawa anaknya dicabut, dia itu memujimu, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ubnu li'abdi baitan fil jannah. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa hambanya ini, dia itu memuji Allah dan juga beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kehilangan buah hatinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan, langsung menginstruksikan kepada para malaikat, ubnu, bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga. Otomatis langsung mendapatkan rumah di mana, Bu? Rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama rumah tersebut namanya rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan rumah di surga, caranya adalah selalu memuji Allah, baik ketika mendapatkan nikmat maupun ketika ditimpa musibah. Ya. Kebanyakan dari kita mengucapkan alhamdulillahnya ketika mendapatkan apa? Nikmat. Nggih napa mboten? Kayaknya ada di antara ibu-ibu atau para pendengar, para pemirsa baru tahu sekarang kalau mendapatkan musibah juga perlu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nggih napa mboten? Kayaknya seperti itu. Kayaknya ada di antara kita yang baru tahu, oh engane kalau dapat musibah selain mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga kita itu disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Sebagian ulama mengatakan kalau ditimpa musibah itu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang lainnya. Jadi kita ini mengucapkan alhamdulillah bukan hanya dapat nikmat saja, termasuk ketika mendapatkan atau ditimpa musibah kita juga mengucapkan alhamdulillah. Banyak di antara para manusia jangan boro-boro mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan nikmat saja tidak alhamdulillah, apa maning ketika
musibah, subhanallah. Ketika dapat nikmat nggak mengucapkan alhamdulillah, ketika dapat musibah juga enggak. Kalau kita ingin mendapatkan rumah di surga, maka mari kita biasakan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ustaz, timbul pertanyaan. Kalau misalnya kita ini dapat nikmat, wajar kalau mengucapkan alhamdulillah. Tapi kok dapat musibah, kok alhamdulillah itu bagaimana Ustaz? Masa dapat musibah itu senang? Ya. Yang namanya dapat musibah itu kan pantasnya sedih. Ya. Yang namanya dapat musibah itu pantasnya sedih. Masa dapat musibah kita mengucapkan alhamdulillah? Masa kita itu senang dapat musibah? Bukan itu. Ya. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah ketika dapat musibah? Dijelaskan oleh para ulama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berhak untuk mendapatkan pujian dalam segala kondisi. Entah itu ketika kita senang maupun ketika kita sedang susah. Ketika kita di atas maupun kita lagi di bawah. Allah itu pantas untuk dipuji dalam segala kondisi. Kemudian juga di antara yang menyebabkan kita harus atau disunnahkan atau disyariatkan untuk memuji Allah walaupun dalam musibah, karena kita yakin bahwa apa yang ditentukan dan dipilihkan oleh Allah buat kita itu pastilah yang terbaik. Ini yang kadang-kadang agak sulit untuk diterima oleh banyak di antara kita. Jadi kalau misalnya kita itu mendapatkan sesuatu yang tidak enak, banyak di antara kita ngeluh, ngersulo, ya, marah-marah bahkan. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, mungkin sampai mengucapkan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan, kita tujukan kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh. Karena setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti itulah yang terbaik, karena itulah yang dipilihkan oleh Allah buat kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan pasti itulah yang baik buat dia. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Adhiya al-Maqdisi. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa walaupun kita ditimpa oleh Allah musibah, yakinlah itulah yang terbaik. Walaupun kita belum tahu hikmahnya sekarang, insya Allah suatu saat nanti kita akan mengetahui. Kalaupun nanti tidak tahu juga, maka ketahuilah bahwa tetap itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita dengarkan pertanyaan dari para pendengar Radio Insani yang telah mengirimkan pertanyaannya lewat SMS. Silahkan. Ketika kita sakit, kemudian kita memikirkan sakit itu, kira-kira sakitnya tambah terasa apa mboten? Ketika kita lagi sakit gigi misalnya, kemudian otak kita mikirkan sakit yang ada di gigi tersebut, kira-kira semakin sakit atau semakin tidak terasa? Semakin sakit. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit, merasakan sakit di mana, di gigi atau di kaki atau dimanapun atau di perut, secara psikologis kalau kita ingin mengurangi sakit, kita adalah dengan mengalihkan perhatian kita, ya, dengan mengalihkan pikiran kita bukan ke badan yang kita rasa sakit tersebut. Kita memikirkan kepada yang lainnya misalnya, dan lebih baik kalau misalnya mengalihkannya kepada zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Itu yang istimewa. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu hati akan merasa tenang. Ya. Makanya dahulu para ulama kita itu mencontohkan, ya, ada di antaranya sebagian sahabat Nabi SAW ketika kakinya atau tangannya harus diamputasi, harus amputasi, dipotong. Saat itu kalau tidak salah dokternya itu kehabisan bius atau bahkan mungkin belum ada bius saat itu. Tentunya akan sakit sekali. Maka dia mengatakan kepada dokternya, tolong jangan potong tangan atau kaki saya kecuali nanti kalau saya lagi sholat. Betul, dia sholat, kemudian dia khusyuk, konsentrasi di dalam sholatnya. Betul dipotong ketika lagi sholat.
ya tidak terasa, tidak ngorong-ngorong, tidak adu-adu, karena dia lagi konsentrasi dengan sholat. Saged kados niku, Bu? Saged? Jangan katakan boten, tapi katakan apa? Dereng. Katakan apa? Dereng, belum bisa. Belum bisa itu bukan berarti tidak bisa. Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Jadi caranya adalah dengan mengalihkan perhatian kita kepada sesuatu yang bermanfaat. Dan ketika mengalihkan perhatian itu bukan berarti kita itu tidak berikhtiar untuk berobat. Tetap berikhtiar untuk berobat. Ya, pertanyaan kedua silakan. Boleh nggak nangis ketika dapat musibah? Jawabannya apa? Boleh. Ya, siapa bilang nggak boleh nangis ketika dapat musibah? Boleh. Karena apa? Karena menangis itu adalah sesuatu yang manusiawi. Malah kalau tidak nangis itu mencurigakan. Anaknya meninggal kok guyu-guyu. Mencurigakan ini. Bisa ditanya sama polisi ini. Ya. Atau bisa-bisa dibawa ke rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Nangis itu boleh. Karena itu sifatnya manusiawi. Bahkan manusia yang paling sabar di muka bumi ini sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saja nangis ketika putra beliau yang bernama Ibrahim. Siapa putranya Nabi? Ibrahim itu meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Saat itu beserta beliau ada beberapa sahabat, antaranya Abdurrahman bin Auf. Ketika melihat Nabi SAW menangis, Abdurrahman bin Auf heran. Wa anta ya Rasulullah, wahai Rasul, masa engkau menangis? Mungkin pikiran beliau, Abdurrahman itu pikirannya adalah bahwa Nabi itu ya tidak nangis. Ya. Maka Nabi SAW ketika ditanya seperti itu sama Abdurrahman bin Auf, Nabi berkata, "Na'am, innaha rahmah." Betul, saya menangis wahai Abdurrahman. Ketahuilah bahwasanya tangisan ini merupakan gambaran atau luapan kasih sayang. Jadi menangis itu salah satu cara mengekspresikan perasaan sayang. Kemudian Nabi SAW nangis lagi. Ya, sengaja menunjukkan bahwa saya ini nangis. Dan saya ini manusia yang menangis. Kemudian Nabi SAW memberikan etika nangis yang boleh yang mana, nangis yang enggak boleh yang mana. Kata Nabi SAW, innal aina tadma' wa innal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Ketahuilah wahai Abdurrahman, bahwasanya mata ini boleh menangis, hati ini boleh bersedih. Yang tidak boleh itu mengeluarkan kata-kata dari lisan sesuatu yang tidak diridhoi sama siapa? Allah. Mengumpat, ya, memprotes takdirnya Allah, itu yang tidak boleh. Jadi tidak apa-apa menangis. Kita baca pertanyaan yang ada di hadapan kita sebelum kita mendengar pertanyaan dari radio-radio yang lainnya. Di sini zikir pagi dan petang bila dilakukan di rumah setelah sholat jamaah subuh dan asar apa boleh? Boleh. Ya, yang namanya zikir pagi dan petang itu tidak ada penentuan harus dilakukan di tempat tertentu, di masjid misalnya. Di rumah boleh. Jangan di rumah, di jalan saja boleh. Yang tidak boleh itu di tempat-tempat yang kotor, yang tidak layak. Ya, seperti contohnya di mana? Di kamar mandi. Apakah bacaan tasyahud awal bagi makmum hanya sampai syahadat atau bisa lebih bila makmum belum berdiri? Boleh lebih. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang namanya tahiyat, bacaan tahiyat atau tasyahud awal itu sampai akhir atau cukup sampai
syahadat saja. Ada perbedaan pendapat dari para ulama, ada yang mengatakan sampai akhir, ada yang mengatakan sampai syahadat saja. Jadi kalau mau dibaca juga insya Allah tidak mengapa. Ustadz, bagaimana seandainya anak yang tadinya Islam kemudian memeluk agama Nasrani lalu meninggal anak tersebut, sedangkan bapak ibunya masih Islam, apakah doanya terhadap anaknya diterima? Ketahuilah bahwa seorang muslim itu tidak boleh mendoakan non-muslim yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tidak boleh mendoakan. Kalau mendoakan bukannya dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Karena Allah melarang itu. Ya, Allah melarang seorang muslim mendoakan non-muslim untuk diampuni sama Allah. Ya, maka ini memberikan pelajaran kepada kita, bahwa dalam beramal itu kita bukan hanya mengedepankan perasaan, tapi kita harus mengedepankan dalil, apakah dibolehkan atau tidak. Nabi SAW saja ketika minta izin untuk mendoakan pamannya Abu Thalib, ya, paman beliau Abu Thalib yang sudah sangat membantu beliau sangat banyak, itu enggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau lagi mens, bolehkah kita membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat lainnya dengan tidak memegang Al-Quran? Insya Allah boleh menurut pendapat yang cukup kuat di antara pendapat para ulama. Tapi tidak boleh memegang Al-Quran. Batalkah wudhu kalau tersentuh dengan suami? Karena ada yang mengatakan batal dan ada juga tidak. Mana yang benar? Insya Allah yang benar itu pendapat yang mengatakan tidak batal. Selama menyentuhnya itu bukan dengan syahwat. Bukan dengan apa, Bu? Syahwat. Syahwat itu apa toh, Tat? Syahwat itu nuwun sewu. Ya, syahwat itu kalau bersentuhan kemudian sampai contoh mengeluarkan cairan dari kemaluan yang biasa diistilahkan dengan madhi. Apa, Bu? Madhi itu biasanya bersyahwat. Madhi itu beda dengan mani. Ya. Madhi itu beda dengan mani. Kalau madhi itu cairannya bening, kemudian tidak memuncrat keluarnya. Beda dengan mani. Kalau mani itu kental, kemudian keluarnya itu memuncrat. Kalau seperti itu ya batal wudhunya jelas. Tapi kalau misalnya sekedar sentuhan, atau misalnya ibu atau istri mencium tangannya siapa? Suami, ya tidak apa-apa. Rasulullah SAW saja sebelum berangkat ke masjid, beliau kadang-kadang mencium istrinya, kemudian langsung berangkat, enggak wudhu lagi. Itu berarti menunjukkan bahwa bersentuhan suami istri kalau tidak pakai syahwat itu tidak membatalkan apa? Wudhu insya Allah. Silahkan dari pendengar Radio Roja. Mau puasa tapi nggak boleh sama orang tua karena sakit lambung. Dikonsultasikan sama dokter. Sama ahlinya. Apakah puasa itu membahayakan dan semakin memperparah penyakitnya, atau bahkan bisa menjadi obat untuk menyembuhkan? Kalau misalnya dokternya mengatakan, dan dokternya tentunya bukan sembarang dokter, dokter yang muslim, yang terpercaya, yang ahli, ya. Kalau misalnya dokternya mengatakan ya, kalau kamu puasa maka kamu akan semakin parah penyakitnya, maka saat itu tidak puasa. Maka saat itu tidak berpuasa. Tapi kalau dokternya mengatakan enggak, insya Allah enggak apa-apa, justru malah kata sebagian itu kalau misalnya kita itu berpuasa karena penyakit mah, katanya malah lebih baik berpuasa karena makannya menjadi teratur. Nah, kalau misalnya kata dokter, oh enggak apa-apa, ini malah bisa mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Kalau seperti itu ya puasa saja, kemudian menyampaikan alasan yang baik dengan kata-kata yang santun kepada orang tua tanpa menyinggung perasaannya. Karena waktu yang terbatas, mungkin dari pendengar radio yang lain, mungkin radio Muslim, silakan.
Boleh nggak berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Nah, tidak apa-apa berdoa dengan bahasa Indonesia. Pakai bahasa daerah juga boleh. Tapi kalau bisa bukan dibacanya ketika dalam sholat. Kalau dalam sholat ya usahakan menggunakan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Entah itu doa yang berasal dalam dari Al-Quran maupun doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar sholat boleh. Ya, kapan saja? Ya, banyak sekali. Waktu yang mustajab untuk berdoa banyak sekali. Antara lain di antara waktu azan dengan qomat. Kemudian antara lain di sepertiga malam terakhir. Juga di antara lainnya adalah ketika hari Jumat sore. Nah, hari Jumat sore habis asar sampai masuk waktu maghrib. Dan masih ada waktu-waktu mustajab yang lainnya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.